Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat, semangat, dan bahagia bersama keluarga tercinta. Belajar Bahasa Indonesia bersama Bu Neti. Materi hari ini adalah tentang cerita novel sejarah KD 439 mengonstruksi nilai-nilai dan informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Dan setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu dapat menyusun kerangka novel sejarah berdasarkan peristiwa sejarah dan mengembangkan kerangka menjadi novel sejarah. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, cerita teks novel sejarah memiliki latar belakang peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi. Ketika kamu hendak menulis sebuah novel tentang seseorang atau bahkan dirimu sendiri, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menentukan peristiwa sejarah atau peristiwa yang terjadi di masa lalu yang akan kamu kembangkan menjadi novel sejarah. Dalam novel sejarah, penulis menceritakan peristiwa-peristiwa yang dialami para tokohnya dengan menggunakan latar peristiwa sejarah. Menulis novel sejarah berarti mengemas fakta sejarah dengan rekaan penulis. Rekaan yang dimaksud tentulah harus didasarkan pengetahuan yang baik dari penulis. Misalnya, pengetahuan tentang tokoh Inggit Gernasih dalam novel Kuantar ke Gerbang yang dimiliki Ramadhan KH. Ini sangat memadai sehingga ia dapat menghayalkan secara baik. Pada kesempatan ini, kamu akan belajar menulis novel sejarah. Misalnya, untuk membantu mengawali cerita dengan mudah, gunakanlah sudut pandang orang pertama. Dengan menggunakan sudut pandang orang pertama dengan tokoh aku sebagai tokoh utamanya. Meskipun demikian, peristiwa yang dialami tokoh aku akan direka menjadi novel sejarah. Bagaimanakah caranya menyusun kerangka novel sejarah berdasarkan peristiwa sejarah? Untuk memudahkan penyusunan novel sejarah, kamu harus menentukan peristiwa sejarah yang akan menjadi latar cerita. Peristiwa sejarah yang menjadi dasar penulisan novel sejarah adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu. Wujudnya itu berupa peristiwa yang berkaitan dengan hidup orang banyak atau hidup seseorang. Setelah menentukan peristiwa sejarah, kamu harus menyusun kerangka atau gambaran singkat cerita sejarah yang akan ditulis. Peristiwa sejarah, kemudian pengembangannya, peristiwa para penulis karya sastra sangat cermat dalam menulis. Sebelum menulis, mereka akan mencari ilham dengan banyak membaca. Contohnya adalah Golagong. Dia menulis setelah membaca koran atau majalah. Kemudian, ia memaksimalkan indera pandangan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Nah, peristiwa-peristiwa di sekitar kita dijadikan sumber penulisannya. Ia pun mencari, menggali, dan menemukannya. Ia melakukan observasi ke lapangan, melakukan wawancara dengan narasumber, melakukan cek dan recheck. Ditambah dengan pemanfaatan rumus 5W 1H. Langkah berikutnya adalah membuat sinopsis untuk setiap bab novel, membuat karakter para tokoh, serta mengembangkan latar tempat, waktu, dan suasana. Selain mempermudah kita menulis, cara ini menghindari adanya pekerjaan lain, misalnya menerima telepon, orang tua minta bantuan ke warung, ada teman mengajak bermain, dan sebagainya. Sekalipun kalian tinggalkan,
Kita tak pernah takut kehilangan sesuatu. Karena apa? Karena semuanya sudah direkam. Dengan cara tersebut, lahirlah sebuah karya novel Kupu-Kupu Pelangi atau Cerpen Kidung Pagi di Klewer. Tiap pagi ia berjalan-jalan, jika lapar mampir untuk makan nasi liwet. Suatu hari, saya duduk di depan sebuah bank, katanya. Lalu satpam bank datang dan duduk di sebelah. Wawancara pun terjadi. Begitupun saya makan nasi liwet di pasar Klewer. Penjual saya wawancarai. Ada unsur yang saya peroleh dari peristiwa ini. Satpam dan pedagang nasi liwet. Serta where, pasar Klewer. Benak saya nelayap kemana-mana. Lalu istri saya tiba-tiba bercerita tentang anak temannya yang harus dioperasi karena salah obat. Usus halus anak itu mendesak-desak usus besarnya. Saya jadi tertarik untuk menggabungkannya. Jadilah sebuah cerpen tentang sepasang suami istri, satpam dan pedagang nasi liwet, yang sedang kesusahan mengumpulkan uang untuk biaya operasi anaknya. Nah, ini dikutip dari Golagong, dari peristiwa ke fiksi. Cara jitu melihat sesuatu dengan jeli. Dalam Salman Faridi, 2003, proses kreatif, penulis hebat, Bandung, dari Mizan. Nah, ini adalah cara yang dilakukan Golagong, adalah contoh menulis dengan strategi inquiry. Mula-mula penulis melihat peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Kemudian dia mengajukan beragam pertanyaan untuk memperdalam pemahaman kita atas peristiwa tersebut. Nah, menjawab pertanyaan dengan cara meringkas. Kemudian menggambarkan karakter tokoh serta latar. Menggambarkannya menjadi sebuah karya serta mengakhiri cerita dengan solusi tertentu. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dari Ibu. Semoga kalian semua paham materi yang Ibu sampaikan tentang bagaimana cara kita memulai untuk menulis, yaitu menulis karya novel sejarah. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat, salam sehat, dan tetap rajin belajar. Sampai jumpa.